Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas kimia. Nah, di pembahasan kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Nah, apa itu laju reaksi? Nah, kita akan membahasnya di kegiatan belajar 1. Oke. Nah, coba kita amati proses-proses dalam kehidupan sehari-hari nih. Di sini ada pembusukan buah, kemudian ada pengkaratan paku atau korosi besi, kemudian terbentuknya batu bara dan meledaknya amonium nitrat. Di sini pembusukan buah itu biasanya berlangsung hanya beberapa hari, kemudian kalau perkaratan besi itu beberapa minggu, batu bara terbentuk selama jutaan tahun, sedangkan amonium bisa meledak dengan sangat cepat. Oke, berarti apa yang bisa kamu simpulkan dari keempat proses ini, ya kan? Nah, ada proses yang berlangsung lama dan ada proses yang berlangsung sangat cepat. Nah, disitulah kita akan mempelajari laju reaksi. Mungkin dalam fisika kita sudah belajar kecepatan itu sama dengan atau laju itu sama dengan jarak dibagi waktu atau perpindahan dibagi waktu. Berarti di sini ada jarak atau perpindahan. Nah, sedangkan di kimia, laju reaksi itu didefinisikan sebagai apa? Karena dia mempelajari atau mengamati proses terjadinya reaksi, berarti nanti akan ada koefisien yang diamati. Nah, yang diamatinya itu adalah konsentrasi zat. Konsentrasi zat ini khusus untuk yang fasenya larutan, seperti itu. Jadi di kimia, laju reaksi itu kita mempelajari proses perubahan konsentrasi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada konsep laju reaksi. Nah, laju reaksi itu kan adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam satuan waktu. Jadi perubahan si R dan pertambahan si P itu kan dalam satuan waktu. Kemudian laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi atau bertambahnya produk. Kenapa? Misalkan kalian bikin kue. Bahan-bahannya misalkan tepung tambah telur. Nah, ini anggap sebagai reaktan. Nah, saat kuenya udah jadi, apakah tepung dan telurnya masih ada? Masih ada, tapi dia dalam bentuk kue, ya kan? Nah, berarti laju reaksi juga seperti itu, diumpamakan. Jadi, pengurangan reaktan dan pertambahan produk. Jadi, bahannya berkurang, produknya itu ada. Nah, itu laju reaksi. Makanya didefinisikannya sebagai laju pengurangan konsentrasi bereaksi. Berarti laju pengurangan reaktan atau pertambahan produk, itu konsep laju reaksi. Nah, kemudian di sini dalam hal kimianya nih. Di sini ada Br2 bromida direaksikan dengan asam formiat HCOOH. Nah, di sini ada Br2 plus HCOOH. Nah, pada saat awal larutannya masih terlihat pekat. Kemudian saat beberapa waktu seterusnya larutannya menjadi tidak berwarna. Nah, berarti di sini ada perubahan reaktan. Misalkan pada saat di sini HCOOH-nya masih penuh misalkan, atau Br2-nya masih penuh. Nah, pada saat di sini Br2-nya hilang, kemudian Br-nya ada, seperti itu. Jadi misalkan yang pekat ini itu menunjukkan konsentrasi Br2. Berarti semakin pekat konsentrasi, jumlah Br2 makin banyak. Nah, pada saat terakhir, di saat-saat akhir itu tidak ada warnanya, tak berwarna. Berarti konsentrasi Br2 itu habis dan berubah menjadi Br-. Nah, seperti itu konsep laju reaksi dalam hal kimia, reaksi kimia. Nah, sekarang contoh soalnya.
Tentukan laju reaksi preaksi dan produk jika dalam suatu percobaan gas ozon bereaksi dengan gas etena. Nah, di sini ada C2H4O3, C2H4O, O2. C2H4 itu ada di reaktan, berarti dia minus. Ini minus, ini plus, ini plus. Nah, benar kan? VC2H4 itu perubahan konsentrasi C2H4 bagi waktu. Minus, berarti pengurangan. Sedangkan C2H4 itu plus. Nah, ada lagi konsep laju reaksi, atau ya untuk mencari laju reaksi, V itu bisa dijadikan atau bisa dicari dengan perbandingan koefisien juga. Misalkan ini ada A ditambah 2B menghasilkan 3C. Nah, untuk mencari si C, konsentrasi C itu bisa dengan cara, misalkan yang diketahui itu adalah si A. Si A itu lajunya adalah 2 molaritas per second. Oh ya, satuannya itu molaritas ya. M per S berarti molar per second. Nah, di sini misalkan 2 M per S. Hitunglah laju reaksi si C. Berarti si C bisa dengan cara perbandingan koefisien 3:1 dikali V si A, berarti plus 3 kali 2 M per S, berarti 6 M per S. Nah, sama juga dengan si B. Perbandingan koefisiennya dengan yang si A, misalkan 2:1 dikali si V si A, atau VB 2:3 dikali VC. Nah, nanti sama aja, 2/1 kali VA 2, hasilnya juga 4 kan, atau 2/3 kali VC, VC nya 6 kali 6, 12/3, 4 juga. Nah, itu perbandingan koefisien. Jadi untuk mencari laju juga bisa dilihat dari laju reaksi yang lain itu. Nah, sekarang persamaan laju reaksinya. Nah, di sini laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Nah, hubungannya ini ada PA, QB, R sama S. Nah, persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X B pangkat Y. Nah, berarti ini yang berpengaruh hanya reaktan saja, karena A dan B reaktan. Ya kan, berarti persamaan laju itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan, tidak dipengaruhi oleh konsentrasi produk. Nah, X dan Y itu adalah order reaksi. Order reaksi itu hanya bisa didapat berdasarkan dari eksperimen. Jadi tidak dapat diturunkan dari koefisien. Jadi bukan dari si P sama si Q-nya ya, dipangkatin gitu, bukan. Tapi dari nanti ada eksperimennya. Coba kita langsung aja ke soalnya nanti. Nah, misalkan ini reaksi kimia H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Order reaksi berdasarkan eksperimen, hasilnya adalah H2-nya itu 1, I2-nya juga 1. Berarti persamaan laju reaksinya V sama dengan K H2 pangkat 1, I2 pangkat 1. Atau yang kedua, nah hasil eksperimen NO2-nya 2, kemudian CO-nya 0. Berarti si CO itu tidak mempengaruhi laju reaksi karena pangkat 0 itu kan 1. Nah, berarti berapapun dipangkatin 0 hasilnya 1. Pangkat 2 kali 1. Berarti si CO itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini ada reaksi order 0. Jadi si V-nya konstan ya. Jadi kalau misalkan dipangkatin 0 kan tadi sama dengan 1. Berarti ya V sama dengan K itu. Jadi akan selalu sama, akan selalu lurus. Kemudian reaksi order 1. Oh, ini salah gambar ya. Harusnya order 1 itu lurus. Ini salah nih, harusnya order 1 itu grafiknya linier seperti ini.
iya, ini juga salah. Ini grafik orde 2 ya. Grafik orde 2 karena pangkatnya 2. Nah, berarti ini A pangkat 2. Grafiknya kuadrat. Jadi bilangannya pertambahannya selalu kuadrat itu. Sedangkan kalau grafik orde 1 itu lurus. Dia linear. Nah, itu grafik. Ini 1. Nah, ini grafik orde 1 ya. Oke. Nah, contoh soalnya. Di sini ada sebuah reaksi NO2 plus CO menghasilkan NO plus CO2. Jika diketahui data eksperimen, bla bla bla. Nah, caranya kita lihat dulu data yang sama. Nah, di sini data yang sama. Data 1, data 3. Ya kan? Nah, terus kita samakan. Data 1 itu 0,0050 dibagi data ketiga 0,0050. Nah, ini kan, oh ini lajunya ya. Oh, sorry. Itu lajunya. Kita cari data yang sama di konsentrasinya, bukan di laju ya. Nah, data yang sama ada di, nah ini ya. Misalkan ini pangkat X, ini pangkat Y. Nah, berarti kita bisa mencari yang sama dulu nih. Mencari orde X misalkan. Nah, mencari orde X berarti kita usahakan ada yang sama di Y. Ini kan sama nih, 0,1, 0,1 di Y. Berarti kita pakai data 1 dan 2. Data 1 dan 2. Nah, tadi kan rumusnya itu V sama dengan K konsentrasi NO2 pangkat X dikali konsentrasi CO pangkat Y. Nah, sekarang menggunakan data 1 dan 2 berarti konsentrasi NO-nya 0,10 per 0,40 pangkat X dikali 0,10 per 0,10, ini si CO-nya pangkat Y sama dengan V-nya berapa? Nah, ini kan K-nya kita anggap sama, berarti V-nya V1 per V2 0,0 per 0,0800 ya. Nah, kita perkecil. Ini 1/4 pangkat X. Ini habis. Nah, ini 50 per 800. Berapa nih? 1/16 ya, 1/16. Nah, 1/4 pangkat berapa yang jadi 1/16? Berarti X-nya 2. Seperti itu. Kemudian untuk mencari si CO, kita gunakan data yang sama di NO, berarti data 1 dan 3. Nah, sama caranya. 1 dan 3, 0,10 per 0,20. Ini pangkat Y. Dikali yang X-nya sama, 0,10 dibagi 0,10 pangkat X sama dengan data 1 dan 3 ya. 0,0050 per 0,0050. Berarti dicoret, ini 1/2 pangkat Y sama dengan 1. Nah, pangkat berapa yang dipangkatin sama dengan 1? Pangkat 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, udah ketahuan. Berarti rumus lajunya V sama dengan K dikali NO 2 pangkat 2 dikali CO pangkat 0. Atau K sama dengan NO2 pangkat 2 aja, karena ini 1 hasilnya. Nah, seperti itu untuk mencari persamaan laju. Nah, ini
pengertian yang barusan. Silahkan dibaca dulu. Oke, kita lanjut ke latihan soal aja langsung ya. Di sini ada perhatikan data laju reaksi pada suhu 25 derajat Celcius berikut. Zn solid plus 2HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Kemudian ini waktu, oh ya, V itu sama dengan 1/T ya. Jadi kalau misalkan yang barusan, yang ini, jika diketahuinya T, ini seperti ini nih. Nah, itu kan ada V2 per V1 sama dengan misalkan konsentrasi NO2, nah seperti ini, pangkat X dikali konsentrasi CO pangkat Y. Nah, jika yang diketahuinya waktu, kita ubah V2 nya menjadi 1 per T2 per 1 per T1. Ini sama, ini sama. Nah, berarti nanti ini diubah lagi nih, jadi T1 per T2. Ingat, jadi nanti untuk pencoretan kayak gini-gininya, jika itu laju, satuannya laju berarti V. V sama dengan berbeda. Jika yang diketahuinya waktu, berarti nanti dibalik, jadi 1 per T dulu. Oke, ini berapa nih? Nah, volume gas H2 pada waktu 10 detik 80, pada 10 detik 200, pada saat 30 detik 320, yang ditanyakan laju rata-ratanya. Laju rata-rata berarti kita harus mencari misalkan laju reaksi pada selang ini deh. Nah, V rata-ratanya V2 kurang V1 sama dengan T2 T1, berarti 200 dikurang 80 per 20 kurang 10, 120 per 10 ya, berarti ini 12 ml per detik. Kemudian kita laju rata-rata yang kedua, yang ini 320 dikurang 200 per 30 kurang 20, sama ya, 120 per 10, berarti 12 mili per detik. Berarti jawabannya E. Oke, kemudian jika reaksi dilakukan pada suhu 27 derajat, maka besarnya laju reaksi pembentukan gas tersebut selama 20 detik. Selama 20 detik yang mana nih? Ini ya. Oh, berarti semuanya nih. Semuanya berarti dari detik 0 sampai detik ke 20. Berarti V sama dengan perubahan volume dibagi perubahan waktu. Nah, perubahan volumenya 25 kurang 0, karena 25 ke 0 dibagi perubahan waktunya 20 kurang 0. Ya, berarti 25 per 20. 1,25 ya, 1,25 mili, oh bukan, cm kubik per detik, berarti yang B. Nah, kemudian ini seperti yang tadi nih, berdasarkan data order reaksi, berdasarkan data ini, order reaksi total, berarti order reaksi X sama Y. Nah, cari data yang sama dulu. Ini datanya sama, berarti kita bisa nyari si Y. Nah, sekarang cari ini yang sama, berarti kita bisa nyari si X. Nah, kita mencari si X dulu deh, mencari order X, berarti yang sama di Y.
Yang ini ya, berarti data 2 dan 3. 0,10 per 0,20 pangkat X dikali 0,30 per 0,30 pangkat Y sama dengan data 2 dan 3. 24 per 96. Ininya sama ya. Nah ingat, kalau misalkan dia laju, berarti nggak dibalik. Tapi kalau misalkan dia waktu, itu dibalik, jadi 96 per 24. Ini coret, berarti ini 1/2 pangkat X sama dengan 1/4. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah sekarang mencari orde Y. Oke, berarti cari yang sama di sini. Data 1 dan 2. 0,15 per 0,30 per Y dikali 0,10 per 0,10 pangkat X sama dengan 12 per 24. Nah ini sama, berarti 15 per 30 setengah pangkat Y sama dengan setengah. Setengah pangkat berapa yang jadi setengah? Yang 1. Berarti orde totalnya X tambah Y. X tambah Y, 2 tambah 1. Berarti orde totalnya 3. Ini gak ada PG nya ya. Oke, kemudian nomor 4. Ada sebuah reaksi Q T, ini V. Jika Q dan T masing-masing diubah menjadi 0,5 molar, maka harga laju reaksinya berapa? Oke, berarti kita nyari V ya. Oke, yang pertama tetap kita nyari orde dulu, nyari orde reaksi. Cari yang sama. Kalau nggak ada yang sama, nanti ada di video materi khusus UTBK. Itu ada mencari persamaan laju reaksi jika tidak ada yang sama. Oke, kita cari dulu si X-nya, berarti cari yang sama di Y kan. Jadi 0,1 per 0,2 pangkat X, ini 0,1 per 0,1 pangkat Y, 1,25 per 5. Dicoret, ini setengah pangkat X sama dengan 1/4, berarti X sama dengan 2. Oke, kemudian kita cari si Y-nya. Berarti data 1 dan 3, 0,1 per 0,2 pangkat Y dikali 0,1 per 0,1 pangkat X sama dengan, ini maksudnya berapa nih? 10 kali ya. Ini kan 1 kali 10 pangkat min 1 atau 10 kali 10 pangkat min 2, biar sama ya. Berarti 1,25 dibagi 10. Nah ini kan 1/2 pangkat Y, ini coret, ini 1/8. Nah berarti Y nya berapa? 1/2 kali berapa yang 1/2 pangkat berapa yang jadi 1/8? Pangkat 4. Nah di sini kita cari dulu nilai K-nya. Cari nilai K, misalkan dari data ketiga lah. V sama dengan K dikali konsentrasi Q pangkat X, kemudian T pangkat Y. Nah V-nya data yang ketiga itu kan 10 pangkat min 1. Sekarang K-nya dicari, konsentrasi Q-nya 0,1 atau 10 pangkat min 1 pangkat 2. T-nya 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 4. Nah berarti nilai K itu bisa dicari. Nah nilai K-nya berapa nih? Kita cari aja ya nilai K-nya. 10 pangkat min 2 ini 16 ya, 16 atau 5 kali lipat ya dari yang atas. Berarti nilai K-nya ini bukan 4. Setengah pangkat berapa yang 1/8 itu 3. Berarti ini 3 ya. Oke, berarti nilai K-nya kita cari. Ini V aksen yang diketahui ya. K dikali konsentrasi, ini kan diubah menjadi 0,5 molar. Berarti nanti 0,5 pangkat 2 ini
masing-masing ya, berarti sama 0,5 pangkat 3. Nah, cari nilai K nya di sini nih. Cari ya, ini 10 pangkat min 2, 8 kali 10 pangkat min 3. Berarti bagi 1. Sebentar ya. Berarti ini 10 pangkat min 1 dibagi ini ya. 1 dibagi 8 itu 0,125. Oke, ini gak cukup, kita ke atas aja deh. K sama dengan 10 pangkat min 1 per 10 pangkat min 2 dikali 8 kali 10 pangkat min 3. 0,125 dikali 10 pangkat ini min 5, 4 berarti 1250. Wah, besar amat ya. Oke, coba kita masukkan 1250 dikali 5 kali 10 pangkat min 1 kali 2, 5 kali 10 pangkat min 1 pangkat 3. Oke, hasilnya berapa nih? 5 kali 5 Oke, ini hasilnya gede sekali ya. Kayaknya terlalu besar, atau kita pakai cara yang lain deh. Cara ini terlalu sulit, bukan terlalu sulit, terlalu lama. Kita pakai cara yang ini, kita pakai data yang pertama. Nah, di data yang pertama ini kan 0,1 semuanya, berarti kalau diubah menjadi 0,5 ini 5 kali lipatnya, 5 kali lipatnya semua. Nah, berarti ya tinggal dicari aja. V sama dengan K dikali 5 kali dari konsentrasi Q pangkat 2 dikali 5 kali dari konsentrasi Q pangkat 3. Ini yang lebih gampang. Berarti berapa kali lipatnya gitu kan ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini 5 kali lipatnya, berarti si K nya juga sama, 5 pangkat 5. Berarti kan si K nya 5 pangkat 5 K dikali Q pangkat 2 T pangkat 3. Nah, benar kan? Karena ini dikeluarkan semua. Oke, kemudian 5 pangkat 5 itu 3125 V. Berarti K nya 3125 dikali 1,25 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 39. Oke, kemudian nomor 5 ini kita pelajari lagi nanti ya. Nomor 5, laju reaksi pembentukan gas hidrogen setelah 30 detik. Oke, berarti kita cari dulu laju reaksinya pada 15 dulu. Oke, pada 15 itu ada 40, berarti V sama dengan volume per T, 40 mili dibagi 15 detik, berarti 2,67 mili per detik. Kemudian coba kita cari V yang keduanya, sama nggak sih ini? 80 per 30 sama ya, 2,67 mili per detik ya, berarti sama. Jawabannya yang C. Untuk yang ini kita bahas lagi nanti ya. Sepertinya ini ada kesalahan apa gitu. Atau kita ubah sekarang deh. Kita kan sudah tahu X nya 2,
Y-nya 3. Coba kita hitung ulang. Kita hitung ulang pakai cara yang tadi, cara manual ya. Oke, misalkan V-nya sudah ketemu nih. V1 sama dengan K dikali konsentrasi Q pangkat X kemudian T pangkat Y. Kita pakai data yang pertama, berarti 1,25 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K. Q-nya itu diubah jadi 0,5 katanya. Q dan T-nya berarti 5 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2, ini 5 kali 10 pangkat min 1 pangkat 3, berarti 1,25 kali 10 pangkat min 2, ini K, kemudian 5 kali 5 itu 25 kali 10 pangkat min 2, kemudian ini 125 kali 10 pangkat min 3, berarti nilai K nya 1,25 kali 10 pangkat min 2 dibagi 25 kali 10 pangkat min 2, 125 kali 10 pangkat min 3. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kan bisa dicoret nih, 1,25 berarti kita anggap ini 125 kali 10 pangkat min 4, 25 kali 10 pangkat min 2, ini 125 kali 10 pangkat min 3, ini coret. Oke, berarti 1 dibagi 25 itu berapa? 1 bagi 25 kita lanjut. 0,04 dikali 10 pangkat 2 harusnya ya, hasilnya 4. 1. Oh iya 1. Ya nggak ada, berarti kita lanjutkan yang tadi aja. Ini soalnya kayaknya salah deh.